Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak penjelasan dari salah seorang penolong korban bentrokan PWI ILS dengan FPI saat itu, yang beliau fokus menolong 15 korban untuk segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang serius, karena ada beberapa korban yang mengalami luka di bagian area wajah hingga kemudian sudah mengena pada area mata. Kalau tidak segera ditangani akan berakibat fatal. Nah, beliau menjelaskan kejadian tersebut kurang lebih, atau bentrokan tersebut sempat memanas terjadi, kurang lebih berdurasi 30 menitan. Sangat sulit untuk kemudian mensudahi terjadinya bentrokan tersebut, sampai mengakibatkan ada 15 korban dari bentrokan FPI dengan PWLS saat itu. Cuman yang menarik dari penjelasan Bang Andi, beliau mengatakan ada pihak aparat yang kemudian tidak bisa mengantisipasi terhadap adanya bentrokan tersebut. Karena sebelumnya katanya sudah mulai dihimbau, diminta agar tidak mendatangkan Habib Rizik ke kota Pemalang itu, di kawasan di mana di sana Habib Rizik tidak diinginkan. Hanya sebagian saja yang menginginkan kehadiran tersebut. Selebihnya itu tidak diinginkan. Tapi nampaknya memang tetap berjalan sehingga terjadilah bentrokan yang sempat terjadi dan mengakibatkan 15 korban itu. Nah, selengkapnya teman-teman mari kita simak keterangan dari Bang Andi ketika diwawancarai terkait dengan bentrokan kronologi yang sebenarnya, dan beliau sebagai penolong, salah seorang penolong dari korban bentrokan tersebut. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak dalam video berikut ini. Pertaruhkan. Itu sebenarnya apa sih Mas yang terjadi di sana itu waktu itu gimana Mas? Sebenarnya ini ada ketidaktegasan, ada ketidaknetralan pihak bupati maupun pihak aparat yang tidak bisa mencegah. Semestinya pencegahan itu jauh lebih baik. Kemarin sempat bawa berapa korban ya? Dan dibawa ke lari kemana? Ya, saya bawa 3 korban karena mobil saya tidak muat untuk bawa, sedangkan korban yang lain saya tinggal. Itu yang paling parah, sampai matanya, maaf ya, keluar ya, bijian. Berarti memang beberapa bener ya Mas, berarti ada beberapa korban yang kena sayatan senjata tajam. Sayatan. Iya, karena sobek cukup dalam ya di sini, terus di alis gini mata. Ketika di lokasi terjadinya chaos awalnya gimana sih Mas? Awalnya itu ada lemparan batu dari pihak FPI. Akhirnya terjadi saling balas. Dan terjadi chaos di sana. Chaos. Sempat berapa menit itu chaos kira-kira? Ada sekitar awal ya, yang pertama itu sekitar setengah jaman ada. Jadi karena kami pas di mobil itu anak saya membawa korban ke mobil untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Pertama kali saya bawa ke Puskesmas Petarukan karena kurang cukup ya peralatan dan lain sebagainya. Kami bawa ke rumah sakit Siaga Medika. Di situ juga ada 9 korban, sehingga bednya itu tidak cukup, sehingga kami membawanya ke rumah sakit Islam Pemalang dan ke RSHS. Itu kondisinya gimana? Waktu dibawa ada yang kena sayatan senjata tajam, terus ada dengar-dengar ada yang tidak sadarkan diri seperti itu? Semuanya tidak sadarkan diri. Dari 9 korban itu? Yang saya bawa aja. Ya, yang saya bawa itu 3 orang, itu 1 di puskesmas, yang 2 saya bawa ke rumah sakit, itu dalam kondisi tidak sadar. Jadi merintih lah ya. Itu karena wajah mukanya itu udah penuh dengan darah. Terus darah menetes. Ada sedikit yang aneh Mas, karena di sana ada pelemparan batu, sedangkan di lokasi sendiri sempat saya ke sana dan tim itu jalan adalah jalan beton. Ya. Itu bagaimana Mas itu? Ya. Ini sih diduga ada pengkondisian mereka ya. Karena itu jalan beton dan jalan beraspal, yang kanan kirinya dan pinggirnya itu kan sungai, kali tersier yang tidak banyak batunya di situ. Nah, itu yang patut dipertanyakan, kenapa sampai banyak batu berlemparan. Lalu dugaan membawa sajam?
juga sama, memang sudah ada yang mempersiapkan atau bagaimana? Ya, kalau dari Laskar Sabilillah itu tidak diperkenankan karena itu juga awal juga sudah ada semacam sweeping bagi para peserta yang atau kehadiran dari luar kota itu untuk tidak membawa senjata tajam. Dan sayatan luka dari pihak Laskar Sabilillah itu semuanya sayatan, kayak bacokan yang lurus ya. Jadi bukan kayak hantaman benda tumpul, itu kan berbeda. Ini saya selaku orang awam aja bisa membedakan itu. Dan di sana semencekam apa sih Mas ketika itu? Ya sedemikian mencekamnya karena teriakan-teriakan tentang kesakitan, terus berlarian gitu. Dan setelah saya membawa itu sudah saya tidak melihat di TKP sudah. Karena saya konsentrasi terhadap 3 orang ini. Itu yang dibawa ke puskesmas? Iya, untuk segera ditangani medis. Puskesmas mana Mas yang pertama? Satu semula itu di Puskesmas Petarukan. Karena kurang cukup peralatan, akhirnya perawat itu menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit. Tapi satu yang luka tidak terlalu berat lah katakan, itu meskipun ada jahitan, itu saya tinggal di sana. Itu orang Bumiayu. Bumiayu. Lalu yang kedua? Yang dua-duanya itu saya bawa ke rumah sakit Siaga Medika? Ya, Siaga Medika, dan semula di Rumah Sakit Harapan Sehat, lantas di Siaga Medika, dan terakhir saya bawa ke Rumah Sakit Islam. Dan ada korban yang cacat permanen, betul? Ada kemungkinan cacat permanen dari orang yang saya bawa ini, kemungkinannya karena di mata ya. Dua-duanya? Yang saya lihat sih yang parah itu satu ya. Ya ini ya karena lukanya di antara mata ini kan kita juga belum tahu persis. Bisa jadi itu buta. Iya. Sekarang kondisi korban masih masih di Rumah Sakit Islam, dilayani di IGD dengan baik, dan juga dilayani di ruang perawatan. Mas, banyak yang bertanya, ada petugas keamanan di sana, ada pihak polisian, ada pihak TNI. Apakah di sana kekurangan jumlah atau bagaimana sampai terjadi chaos ini untuk mengatasi itu? Atau ada tiba-tiba chaos dan pasukan belum siap dari pihak keamanan atau bagaimana waktu di lokasi? Usaha-usaha persuasif untuk bisa dicegah itu sudah kami lakukan. Komunikasi dengan Bupati, dengan Pak dan Dimban Kapolres itu sudah kami lakukan. Ya, sebanyak apapun saya kira pencegahan itu jauh lebih baik daripada sebanyak apapun aparat di situ. Karena yang terpenting ini adalah komunikasi 2 arah yang bisa saling menghargai. Nah, dengan adanya kami komunikasi itu, dan kami sangat-sangat terpukul pada saat Bupati justru ada di mimbar mereka. Sedangkan kami dari kawan-kawan PWI LS itu justru malah sedang kalang kabut. Di antara mereka kok masih tega di mimbar. Di sisi lain ada saudara-saudara kita yang kesakitan dan chaos sedemikian rupa. Karena ada orang Pemalang ini, ya, orang Mejagong korbannya. Ini adalah warga Bupati juga. Ada korbannya dari Pemalang. Berarti itu acara dilanjutkan sampai akhir ya? Saya tidak kurang tahu karena saya sudah konsentrasi terhadap korban. Ya. Mas, komunikasi sebelumnya juga sudah dilakukan ya? Sudah. Dengan pihak keamanan segala macam? Sudah. Tapi dengan Bupati menyarankan agar HRSI untuk tidak dihadirkan. Lantas cukup hanya doa saja, tidak ada orasi dari HRSI, itu sudah. Iya. Terakhir Mas, itu kan acara kemarin itu kan untuk perayaan Hari Islam gitu ya. Sebenarnya itu gimana Mas? Harapannya sebenarnya gimana dengan hal itu sampai terjadi chaos seperti ini? Apakah kan justru seharusnya itu kan diisi dengan perdamaian dan segala macam? Kembali kepada niat mereka.
Kalau niat mereka sebenarnya apa, kita yang tahu adalah mereka. Bulan Asyura adalah bulan berduka, ya. Jadi tidak boleh sebenarnya ada hal-hal sampai itu terjadi. Dan hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Kami tidak menginginkan kawan-kawan HRA, kawan-kawan Laskar Sabilillah, karena kita sudah tahu lah latar belakang, track recordnya, rekam jejaknya Habib Rizik ini sudah paham. Tidak perlu saya jerentrekan dan sebagainya. Sang pemecah belah umat beragama. Demikian. Ya, mungkin seperti itu pemirsa Tribun, keterangan dari saudara Andi atau Mas Andi yang ada Andi Rustono. Andi Rustono tepatnya ya. Yang ada di lokasi yang mengantarkan korban. Ada 3 dan itu tidak sadarkan diri, benar ya? Mas? Ya. Jadi mungkin harus banyak belajar dengan insiden ini yang memilukan dan memakan korban. Mungkin ke depan bisa ada regulasi baru, karena dari PWI tadi juga sempat menyampaikan harus ada regulasi dan moga-moga ada titik temu ya Mas. Ya, negeri kita ini kan negeri regulasi. Tapi pelaksanaannya, ya ini kita sudah penuh regulasi. Jadi bicara tentang kebebasan berpendapat, kami juga pernah berdarah-darah untuk tentang Undang-Undang nomor 8 atau 99 itu kami berdarah-darah berjuang untuk kebebasan pendapat. Tapi kebebasan pendapat yang merusak akan persatuan dan kesatuan Indonesia, apakah itu juga mau dibiarkan? Terserah negara yang membuat undang-undang. Akan dilanjutkan proses hukum, Mas? Oh ya, proses hukum tetap berjalan. Karena kami pihak yang seolah tidak dipedulikan oleh bupati. Suara-suara kami itu bukti udah jelas, bupati duduk di mimbar. Itu menyakitkan. Ada seorang Habib Rizik, lantas bupati saya ada di bawah, dia duduk di kursi. Itu menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Bupati itu dipilih rakyat dengan biaya yang sedemikian besar. Cuma jadi jongos. Berarti ada kesan tidak netral ya Mas? Ya, tidak netral. Kasihan bupati saya itu.